Tetapi ketika orang kemudian percaya pada dua kalimat syahadat, kita bahagia gitu. Walaupun gitu ya, orang tersebut belum mencapai level ideal sebagaimana kita. Siapa sih orang yang sampai ideal? Ya paling Rasulullah SAW gitu ya, yang sampai level ideal itu para nabi gitu. Tapi kita nggak ada yang sampai level ideal itu, nggak ada ya. Nah karena itu seorang guru itu memandang murid-muridnya itu dengan kasih sayang untuk memperbaiki sampai sejauh mungkin mereka itu dekat kepada nilai-nilai agama Islam ya. Nah, kita sekarang akan lihat bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Abdurrahman Ad-Dakhil seorang pangeran dari Bani Umayyah yang lahir di tengah-tengah keluarga kerajaan, yang lahir di tengah-tengah keluarga kerajaan, hidup nyaman, hidup nikmat selama 19 tahun, tapi kemudian tiba-tiba terjadi gempa politik gitu ya, di istana Bani Umayyah, karena serangan dari keluarga yang lain, yaitu namanya dari Bani Abbasiyah, yang melakukan kudeta, melakukan revolusi, menumbangkan pemerintahan Bani Umayyah. Dan sayangnya gitu, yang dilakukan Bani Umayyah ini, yang dilakukan Bani Abbasiyah ini tidak seperti yang dicontohkan Nabi ketika memenangkan sebuah pertarungan kekuasaan. Gitu. Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, orang-orang Mekah bertanya, gitu ya, apa yang akan Anda lakukan? Rasulullah SAW bertanya, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Maka orang-orang Mekah mengatakan, Anda adalah orang baik, anak orang baik, tentu Anda akan melakukan yang baik-baik saja. Maka kata Rasulullah SAW, kurang lebih gitu ya, kalian semua bebas. Gitu. Ya, Rasulullah SAW membebaskan orang-orang yang dulu memerangi beliau, membebaskan orang-orang yang dulu punya niat membunuh beliau. Ya, bahkan beliau membebaskan orang-orang yang dulu membunuhi sahabat-sahabat beliau. Gak ada rasa dendam di hati Rasulullah SAW. Gak ada rasa dendam. Ya, gak ada rasa dendam. Nah, ini tentunya beda jauh lah dengan diri kita sekarang gitu ya. Rasulullah SAW dengan penetrasi ya, tekanan yang demikian hebat gitu ketika beliau dakwah, dalam hati beliau nggak ada dendam gitu. Beliau tetap saja berdakwah walau bagaimanapun tantangannya gitu ya. Tetapi kita nu dakwah tara gitu kan ya. Tapi dendam we gitu. Gitu ya. Banyak rasa kesal gitu dalam hati kita itu ya. Seperti itu tuh. Nah, ya Rasulullah SAW melepas itu semua. Kalian semua bebas. Ini berbeda dengan Bani Abbasiyah ketika mereka kemudian berhasil menaklukkan Bani Umayyah, merebut kekuasaan dari Bani Umayyah, perintah dari As-Saffah saat itu. Sehingga kenal dengan julukan As-Saffah, si penumpah darah, bantai itu semua Bani Umayyah. Dan sekali lagi, ini jelas-jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam, bantai itu Bani Umayyah itu. Dimanapun ditemukan Bani Umayyah, tapi syaratnya memang laki-laki udah balik. Ya. Kalau wanita, anak-anak, orang tua, gitu ya, itu tidak termasuk sasaran pembantaian. Laki-laki yang sudah balik, itu bantai. Sembelih aja itu. Dan zaman dulu nggak cuma dibunuh kan, potong kepalanya gitu. Dihitung gitu, berapa orang yang udah dibunuh. Dan mereka itu punya catatannya. Jadi ketika mereka melancarkan ketika mereka sedang bertahap melakukan revolusi gitu ya, mereka mencatat itu semua keluarga Bani Umayyah itu. Siapa saja yang termasuk anggota Bani Umayyah. Gitu. Dan begitu revolusi mereka lancarkan, mereka memenangkan gitu ya, itu dicari satu persatu di daftarnya itu. Gitu tuh. Di daftar itu dicari satu-satu. Ya. Dicari satu-satu, si ini udah ketemu belum, si itu udah ketemu belum, terus dicari seperti itu. Nah, ini mengingatkan saya ketika ngobrol sama seorang bapak ya di Sarijadi, beliau jualan pempek ya, namanya Pak Pakil. Nah, beliau ini paman, punya paman. Pamannya ini anggota PKI gitu. Anggota PKI pamannya ini. Nah, begitu peristiwa tahun 65 terjadi, PKI dikalahkan,
Kemudian rumah pamannya si bapak ini digerebek gitu ya. Dan ternyata kaget bukan main. Kenapa? Di situ ada daftar orang-orang yang akan dihabisi. Di situ ada senjata-senjata untuk nanti menyiksa orang-orang. Dan yang aneh itu si bapak ini gitu ya, si paman ini yang ditangkap ini orangnya baik gitu ke masyarakat itu. Orangnya baik. Dalam kehidupan sehari-hari itu baik. Tetapi apa yang direncanakannya itu di luar dugaan orang-orang. Di luar dugaan orang-orang. Seperti itu ya. Jadi udah punya daftar gitu. Udah punya daftar siapa saja yang mau dibunuh. Gitu ya. Ngeri gitu tuh. Ngeri gitu ya. Dalam perebutan kekuasaan itu seperti itu. Dan itu ternyata nggak cuma PKI gitu, yang kayak gitu. Bani Abbas itu seperti itu. Bani Abbas itu seperti itu. Ya. Dan jangan bilang PKI itu hoax, enggak gitu ya. Bapak saya cerita tentang kakek gitu. Kakek itu dulu udah diangkut pakai truk sama masyarakat, entah apakah masih di Lamongan atau di mana gitu. Diangkut bawa ke hutan, terus tembaki. Nah, kakek kebetulan pura-pura mati gitu ya. Setelah orang-orang PKI itu pada pergi semuanya, baru kakek itu bangun di tumpukan jenazah gitu. Kemudian berhasil menyelamatkan diri. Kalau nggak selamat, tapi udah ada bapaknya gitu ya, udah ada bapaknya gitu. Itu bukan bohongan, itu beneran gitu ya. Dan ini dilakukan Bani Abbas. Ini dilakukan Bani Abbas. Pokoknya mah Bani Umayyah laki-laki udah balik sembelih gitu. Nah, yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, begitu mendengar adanya revolusi Bani Abbasiyah yang sukses, sampai mereka berhasil mendirikan kekhalifahan mereka di kota Kufah, sampai mereka berhasil mengalahkan Khalifah Marwan II, Khalifah terakhir Bani Umayyah dalam perang Zab, ya, tahun 132 Hijriah, tahun 750 Masehi. Kemudian mereka berhasil mengejar yang namanya Khalifah Marwan ini sampai ke Mesir, terjadi peperangan di desa Busair, kemudian Khalifah Marwan terbunuh. Ini terdengar semuanya oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang saat itu usianya baru 19 tahun. Abdurrahman Ad-Dakhil yang tinggal di kota Kinasrin, di sebuah distrik yang namanya Deir Henan gitu. Itu cepat-cepat lari ke arah timur, ke Sungai Efrat. Bersembunyi di sebuah desa di sana. Tapi orang-orang Bani Abbasiyah terus mencari karena punya datanya tadi. Ini orang yang belum ketangkep si ini nih, gitu. Si A, si B, si C, dicari itu ke seluruh negeri. Sampai suatu hari, ketika Abdurrahman Ad-Dakhil ini sedang sakit, dia terbaring di tempat tidurnya, anaknya tiba-tiba masuk ke dalam rumah nangis. Anaknya baru berusia 4 tahun, namanya itu kalau nggak salah Hisham. Ya, namanya Hisham. Oh, Sulaiman namanya, anaknya itu. Namanya Sulaiman. Masuk, nangis, nggak bisa ditenangkan. Merasa ada yang aneh gitu ya. Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian keluar rumah. Ternyata di kejauhan terlihat orang-orang membawa panji-panji hitam. Bukan panji tengkorak ya. Paling itu Kang Oki masih apa gitu panji tengkorak apa. Kalau Kang Rangga yakin nggak tahu itu panji tengkorak. Kang Rangga apa tuh panji tengkorak? Apa Kang Rangga? Pernah dengar Pernah dengar ya? pahlawan-pahlawan gitu. Kang Oki mah apa panji tengkoraknya? Nah, jadi orang-orang bawa panji hitam. Apa panji hitam? Panji hitam itu panji-panjinya Bani Abbasiyah. Panji-panjinya Bani Abbasiyah. Pekan yang lalu, bukan pekan yang lalu, hari Selasa kemarin, gitu, saya jelaskan bahwa panji hitam itu memang lambangnya Bani Abbas setelah mereka mendapat kabar terbunuhnya pimpinan mereka, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Karena suratnya ketahuan oleh Marwan II, ya, Marwan Al-Jadi itu, dia kemudian ditangkap,
lalu dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah peristiwa itu, Bani Abbas kemudian memakai baju hitam sebagai tanda berkabung. Mulai saat itulah katanya, baju hitam itu menjadi tanda berkabung, ya, di tanda berkabung. Tapi itu menjadi baju nasionalnya Bani Abbas, menjadi lambangnya Bani Abbas, gitu tuh. Nah, tampak yang namanya bendera-bendera hitam itu dari kejauhan. Maka yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil ini kita masuk bab yang mana ya kan ya? Goyah, ya ini masuk goyahnya Bani Abbasiyah sekaligus pelariannya Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Nah, jadi Abdurrahman kemudian mengajak adiknya yang baru 13 tahun namanya Hisham. Adiknya yang berusia 13 tahun namanya Hisham. Ayo orang kabur katanya. Sementara anaknya, istrinya dibiarkan karena tidak akan disakiti. Wanita, anak-anak tidak akan disakiti. Jadi di antara kebaikan orang-orang Arab, ya, mereka itu sangat anti menyakiti perempuan. Orang Arab itu sangat anti menyakiti perempuan. Apalagi kaum kesatrianya. Satria itu tidak boleh menyakiti perempuan, nggak boleh. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah, ya, ketika Rasul mau hijrah, itu di malam hijrah beliau mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di dalam kamar beliau menggunakan selimut beliau, tapi beliau mengatakan kamu tidak akan ditimpa apa-apa, kata Rasulullah SAW. Ya, walaupun demikian tetap harus punya keberanian tinggi dan keimanan yang kuat gitu ya untuk percaya dengan kata-kata Nabi itu, gitu, bahwa kamu tidak akan ditimpa apapun. Ya, nah ketika orang-orang Quraisy ini berjaga, mereka siap-siap menyerbu ke dalam. Tetapi ternyata di dalam itu ada suara-suara wanita. Maka mereka nggak jadi itu, karena nggak boleh ya menyakiti seseorang di depan kaum wanita. Ada larangannya seperti itu dalam tradisi mereka. Ya, dalam tradisi mereka nggak boleh seperti itu. Jadi sangat dijaga sekali yang namanya kemuliaan wanita. Terutama wanita-wanita bangsawan itu betul-betul menjaga kemuliaannya. Satu lagi contoh gitu ya, ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, Futuh Mekah itu ya, Hindun, istrinya Abu Sofyan, yang nyacag apa bahasa Indonesianya ya? Nyacag. Apa nyacag teh, Kang Dodi? Cincang. Coba yang cincang gitu ya. Sebenarnya bukan mencincang gitu ya, tapi mengoyak-ngoyak tubuhnya Hamzah itu sampai diambil jantungnya, digigit jantungnya Hamzah itu. Ini Hindun, istrinya Abu Sufyan ini. Itu Hindun mau berbayat pada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, salah satu isi dari bayatnya itu, kalian jangan membunuh anak-anak kalian. Muhammad, kata Hindun, kami ini mana mungkin membunuh anak-anak kami, bahkan kami membesarkan anak-anak kami, tapi udah besar kalian bunuh, katanya seperti itu. Itu merujuk pada perang Badar ketika beberapa anak dan beberapa saudaranya Hindun itu terbunuh dalam perang Badar. Itu ya. Rasulullah SAW senyum gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan jangan berzina. Kata Hindun, mana mungkin wanita-wanita terhormat seperti kami berzina, wahai Rasulullah, katanya seperti itu. Jadi wanita-wanita Quraisy, wanita-wanita bangsa Mad itu sangat menjaga kehormatannya. Sangat menjaga kehormatannya. Orang-orang yang terkenal berzina dan lain-lain itu biasanya wanita kelas bawah gitu ya, wanita kelas bawah. Tapi wanita-wanita kelas atas, wanita-wanita ningrat itu menjauhi perbuatan itu. Menjauhi perbuatan seperti itu. Itu kata-kata Hindu. Jadi wanita itu selain mereka dijaga kehormatannya, mereka juga menjaga kehormatan wanita-wanita Arab. Itu kelebihan-kelebihan dari orang Arab. Memang orang Arab ini punya kekurangan yang paling menonjol, ya, punya kekurangan yang sangat menonjol. Satu bidang apa? Fanatisme suku. Itu yang sulit dihilangkan dari orang Arab. Fanatik sekali kepada suku itu, ya. Sama lah seperti kita mungkin ya fanatik sepak bola lah gitu, yang sedang main bola. Fanatiknya seperti itu sampai paehoge hayu gitu. Gara-gara fanatik suku. Bahkan kalau di awal Islam gitu ya, Rasulullah SAW itu bisa meredam fanatisme suku itu, walaupun sedikit-sedikit muncul tapi bisa diredam. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, fanatisme suku ini pada muncul lagi,
Orang-orang Arab kembali saling berperang karena suku, padahal mereka udah Muslim. Gitu. Dan inilah yang kemudian terjadi di Andalusia sebelum datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Suku Yaman dengan suku Adnan gitu ya, atau Qais disebutnya itu saling berperang antara Arab Utara dengan Arab Selatan di Andalusia itu. Sehingga Andalusia itu hampir-hampir runtuh kembali. Hampir-hampir umat Islam itu bisa dikembalikan lagi ke Afrika oleh orang-orang Eropa. Gitu. Tapi ya alhamdulillah Allah punya rencana ternyata gitu ya untuk menyelamatkan Islam di Andalusia. Yes. Bagaimana menyelamatkannya? Bani Umayyah di timur dibantai oleh Bani Abbasiyah. Sehingga salah seorang dari pangerannya, salah seorang dari anak rajanya itu ya, berhasil melarikan diri ke Andalusia, itu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, Abdurrahman kemudian mengajak adiknya yang namanya Hisham berusia 13 tahun itu untuk lari. Dan ketika mereka sampai di tepi sungai Efrat, tepi sebelah baratnya, mau menyeberang ke tepi sebelah timur gitu ya, sisi timur mau ke sisi barat, ternyata pasukan Abbasiyah berhasil mengejar. Cepat-cepat Abdurrahman kemudian terjun ke dalam sungai Efrat itu, diikuti oleh adiknya yang namanya Hisham, ya, kemudian mereka berenang. Tapi di tengah-tengah sungai, Hisham kecapean. Sementara orang-orang Bani Abbasiyah itu ngagupayan gitu ya, ngagupayan itu apa Kang Sandi ya, ngagupayan, kadia apa tuh? Apa Bu Nani? Melambaikan tangan. Melambaikan tangan gitu ya sambil ngagerwan gitu ya. Kadia tanya gitu ya. Sini. Oh. Jangan, kata Abdurrahman. Tapi saya udah capek, saya pengen balik lagi aja. Jangan, nanti kamu akan dibunuh. Oh, tapi mereka menjanjikan jaminan keamanan buat saya. Itu mah bohong, katanya. Itu mah bohong. Udah kita lanjutkan. Capek, saya merek balik duit itu katanya, tapi kekeh. Ya. Kekeh lah pokoknya namanya. Dia pengen balik lagi, akhirnya dia berenang kembali ke tepian, dan begitu sampai di tepian, langsung ditebas kepalanya oleh Bani Abbas. Gitu. Wah, itu bisa dibayangkan begitu hancur dan sedihnya hati Abdurrahman Ad-Dakhil melihat di depan mata kepala sendiri adiknya yang dia sayangi umurnya 13 tahun namanya Hisham itu dipenggal lehernya ngagulutuk gitu. Darah muncrat. Gitu. Ini sekali lagi nggak sesuai dengan ajaran Islam, walaupun pelakunya itu Muslim. Ya, karena itu jangan heran gitu ya. Engkau Islam tapi nah gitu, nggak usah bilang seperti itu. Zaman Eva kita saya model gitu teh, gitu ya. Ini zaman Bani Abbasiyah, ketika nanti mereka setelah berkuasa, syariat Islam itu ditegakkan. Syariat Islam itu ditegakkan, walaupun yang menegakkan syariat Islam itu tidak menegakkan ajaran Islam untuk dirinya sendiri, gitu, gitu ya. Tapi yang batur mah ditegakkan ya, gitu ya. Dipakai itu ajaran Islam itu oleh Bani Abbasiyah itu, walaupun untuk dirinya sendiri mah enggak gitu. Yang namanya membantai orang itu enggak sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Bergeraklah Abdurrahman Ad-Dakhil terus berenang ya, dan akhirnya sampai di tepi sebelah barat dan terus berlari sampai ke Damaskus terus lari sampai ke Mesir, terus lari sampai ke Libya, terus lari sampai ke Tunisia, Kairuan ya, terus lari sampai ke Maroko. Ya, sampai ke Maroko. Sekali lagi ya, Maroko itu bukan berarti di sana banyak manusok Maroko, enggak gitu ya. Ini namanya aja Maroko gitu. Gitu ya. Sorry, Yunani itu bukan berarti pendirinya orang Jawa gitu ya, yang jual jamu, yang Mbak Yunani gitu ya, enggak seperti itu ya. Ini Maroko ya, Maroko gitu. Apakah jenis kelaminnya perempuan? Maroko mungkin gitu ya. Kalau yang laki-laki itu Panama gitu ya. Nah, Panama laki-laki gitu, sepertinya. Pakistan, nah itu laki-laki gitu ya. Bangladesh, nah itu laki-laki. Ini Maroko gitu, Maroko perempuan ya. Sampai ke Maroko. Nah, sepanjang perjalanan itu berulang kali yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil hampir saja nyawanya itu melayang. Berulang-ulang itu. Seperti tadi itu ya,
di tepi sungai itu kan sebetulnya kalau sadar itu sih apa si pengejar itu kalau sadar itu kan tinggal dipanah sebetulnya mah dipanah aja benang gitu tuh tapi ya mungkin sama Allah ditahan gitu tuh sehingga nggak kepikiran untuk memanah gitu ya dipanah kan habis itu. Kalau dipanah itu habis udahan tapi enggak gitu enggak seperti ini Abu Lahab ya. Abu Lahab itu dalam Al-Quran disebut tabat siada abi lahabi wa tab ma'agnan humaluhu wa makasab saya selana roza talahabi wa meratuha malatal hatab di hablum masad itu Abu Lahab itu udah dipastikan masuk neraka. Ada seorang profesor itu saya lupa lagi profesornya yang kemudian masuk Islam gara-gara baca surat ini bukti bahwa Muhammad itu betul-betul nabi bahwa Quran itu memang wahyu dari Allah katanya. Karena kalau Quran itu bukan wahyu dari Allah, kalau Muhammad itu bukan nabi gitu ya, sebetulnya gampang aja untuk membuktikan Islam itu salah. Abu Lahab itu tinggal pura-pura masuk Islam aja. Gitu tuh. Pura-pura masuk Islam. Tuh Muhammad geningan saya masuk Islam. Sementara kata Quran, saya nggak akan masuk Islam, saya bakal masuk neraka. Ternyata saya masuk Islam. Berarti udah bohong itu Quran itu. Ternyata itu nggak pernah kepikiran sama Abu Lahab, nggak pernah kepikiran oleh orang-orang Quraisy agar Abu Lahab api-api ya habis Islam. Itu nggak pernah kepikiran. Seperti itu. Gara-gara baca surat ini, itu sang profesor, mungkin ada yang masih ingat namanya gitu ya, akhirnya masuk Islam. Ya, ya sama Allah ditahan lah gitu. Ditahan. Nah, seperti ini Abdurrahman Ad-Dahil sedang ngojay. Atau dipanah habis sebetulnya. Panah habis. Tapi nggak ada yang mana gitu tuh. Kalau naring-ngalikeun gitu tuh. Terpana, terpaku gitu ya. Terpaku, terpana seperti itu. Melihat Abdurrahman Ad-Dahil menyeberang sampai tiba di ujung. Dan jangan dibayangkan gitu ya, yang namanya Sungai Efrat itu seperti Sungai Cikapundung gitu ya. Udah madeet karena pendangkalan gitu ya. Juga nggak terlalu lebar. Tapi kalau yang namanya Sungai Efrat, Sungai Tigris, itu mungkin seperti sungai-sungai di Kalimantan gitu. Bukan mantan kali ya, Kalimantan. Kang Dodi punya mantan nggak, Kang Dodi? Gitu ya. Jadi Kalimantan, mungkin ya ada orang Kalimantan nggak di sini? Nggak ada kayaknya mah ya. Oh Kang Lilim Kalimantan loh. Oh Kang Arif. Nah Kalimantan kan udah malebar dalam gitu. Nah mungkin karena itulah Hisham adiknya Abdurrahman itu memutuskan untuk balik lagi dan akhirnya penggal lehernya. Abdurrahman sendiri akhirnya berhasil selamat. Tapi setelah itu beliau melarikan diri sampai di satu kota, datang pasukan Abbasiyah dengan terpaksa Abdurrahman Ad-Dahil itu sembunyi di balik tumpukan gandum gitu. Jadi gandum baru dipanen, ditumpuk gitu ya. Itu masuk ke dalam tumpukan itu, kemudian oleh pasukan itu karena khawatir ada orang di sana ditusuk-tusuk itu pakai apa? Alat yang buat yang kayak cangkul tapi ada gerigi-geriginya itu apa namanya tuh? Kayak sekop gitu tuh, tapi marencos gitu. Apa namanya itu? Yang kayak gitu. Wah, saya mau apalin. Saya tukang ini, saya tukang tani seperti itu. Nah, itu ditusuk-tusuk tuh. Kalau kena mati itu. Tapi Garpu alhamdulillah ya kayak garpu gitu tapi garpu gede itu ya garpu ya garpu yang gede itu nah, itu tusuk-tusuk ya alhamdulillah nggak kena gitu selamat kemudian pergi lagi melanjutkan itu sampai tiba di sebuah suku barbar ketika berada di kemah ketua sukunya itu kepala sukunya tiba-tiba datang pasukan Abbasiyah nyari tempat untuk sembunyi nggak ada akhirnya kata si kepala suku udah aja kamu masuk ke dalam baju istri saya sehingga tampak istri saya itu seperti hamil kan hamilnya segede kumaha gitu laki-laki dewasa masuk ke baju istrinya si kepala suku saya belum bisa ngebayangin gitu kumaha yuk carana gitu ya Abdurrahman Ad-Dahil yang sedemikian gede badannya masuk ke dalam bajunya istri si kepala suku gitu terus Arab badannya gede gitu ya
istrinya juga badannya gede, bajunya gombrang gitu, sehingga bisa masuk Abdurrahman Ad-Dahiyah. Saya nggak tahu itu tuh. Nggak tahu kumacarana, belum kepikiran sampai sekarang gitu, ini kumacarana itu. Nah, ketika pasukan Abbasiyah ini masuk ke dalam tenda, nyari-nyari, kamu lihat nggak Pangeran Umayyah yang namanya Abdurrahman dari enggak, silakan cari aja. Arek cari di mana, Omari naon katanya. Itu ya lenglang. Ya. Nah, ketemu akhirnya padahal nyumput eta di dalam bajunya. Bajunya dipakai gitu ya. Masuk gitu ke dalam baju gitu ya. Selamat seperti itu. Nah, peristiwa-peristiwa itu terjadi berulang kali. Ini mengingatkan saya kepada dulu mah ada acara di TPI itu ya, TPI kalau nggak salah. Namanya itu Benteng Takeshi, Takeshi Castle. Ada yang masih ingat nggak Takeshi Castle? Oh, Takeshi Castle ya. Takeshi Castle ini eh, sebuah permainan di Jepang gitu ya. Yang kalau saya tarik intinya, Takeshi Castle itu ingin mengatakan kepada para peserta bahwa dalam hidup itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Satu, kerja keras. Dua, keberuntungan. Gitu tuh. Takeshi Castle itu seperti itu intinya. Gitu ya. Satu, kerja keras. Dua, keberuntungan. Jadi dalam fase-fase kehidupan kita itu ada fase-fase ketika kita harus bekerja keras, memang ikhtiar semaksimal mungkin. Seperti ketika mau naik ke bentengnya pas pertama kali itu harus ikhtiar, kerja keras itu, ya, kerja keras itu. Tapi ketika masuk ke dalam lubang, ya, masuk ke dalam lubang yang salah satunya ada hantu di situ gitu yang nanti mau nangkep, itu untung-untungan. Itu untung-untungan, itu takdir lah gitu ya, keberuntungan gitu. Kemudian ketika loncat batu gitu ya, kadang-kadang ada batu, bukan kadang-kadang ada batu itu yang memang kalau diinjak itu jatuh gitu tuh. Itu kan untung-untungan, ini keberuntungan. Jadi ada dalam hidup itu ada ikhtiar sempurna harus diupayakan, tapi kadang-kadang kita mencoba keberuntungan gitu, ya, mencoba keberuntungan. Nah, ini pelarian dari Abdurrahman Ad-Dakhil ini syarat gitu dengan dua hal ini. Dia lari itu ya dari negeri tempat tinggalnya karena pasti akan dibantai. Dalam kondisi seperti ini orang seberani apapun gitu harus lari. Orang seberani apapun harus lari. Kita ingat di masa depan ya dari peristiwa ini, ketika orang-orang Mongol kemudian menyerbu negeri-negeri yang lain, sehingga orang-orang Turki yang gagah perkasa itu harus lari itu dari kampung halamannya. Nah, di antara mereka yang lari itu ada Sulaiman Shah, ya, kakeknya Sultan Utsman, Utsman bin Ertugrul, bapaknya Ertugrul, bapaknya Utsman, gitu. Sulaiman Shah itu lari dari negerinya di daerah Cina Utara karena serangan orang-orang Mongol, lari sampai ke daerah Syam. Di negeri Syam dia kemudian memutuskan untuk tinggal, tapi tenggelam di sungai. Akhirnya Ertugrul dan lain-lain berangkat menuju Turki sekarang gitu ya. Tapi yang lain memilih untuk balik lagi ke negeri Syam. Sementara 400 keluarga melanjutkan perjalanan, sampailah mereka di sebuah desa di ujung paling barat Turki yang Sobut gitu ya, atau Subut. Dan nanti itulah lahir yang namanya Utsman bin Ertugrul, pendiri dinasti Utsmani. Gitu. Mereka orang-orang seperti itu tidak berguna, berani melawan mati gitu, dan matinya mati sia-sia. Sia-sia bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda kasar sia-sia ya. Nah, jadi matinya mati sia-sia itu. Karena ya ngelawan kalah. Sementara dalam perang itu prinsipnya itu nyari menang, bukan nyari mati. Mati syahid dalam perang itu hadiah gitu. Ya, mati syahid dalam perang itu hadiah, bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah menang menegakkan agama perang. Jadi seorang muslim pergi berperang membela agama itu tujuannya menang, bukan mati. Ya.
Tapi kalau dikasih mati itu anugerah gitu. Karena mati syahid itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Tapi tidak boleh dijadikan tujuan utama mati syahid itu. Karena kalau orang tujuan utamanya mati, nantinya sembrono pas perangnya itu, nyari mati aja. Sementara dengan matinya seorang prajurit muslim berarti mengurangi tenaga pasukan muslim. Kalau punya niat mengurangi tenaga pasukan muslim, berarti punya niat untuk memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi perang itu niatnya harus menang. Nggak boleh punya niat untuk mati, itu nggak boleh. Ya. Tapi kemudian dikasih mati, itu anugerah. Dikasih mati syahid, itu anugerah. Ya. Nah, jadi orang-orang berani seperti Sulaiman Shah pun lari itu dari serangan Mongol itu, lari. Ya, karena nggak punya pasukan yang cukup tangguh. Baghdad aja yang demikian hebatnya itu ya hancur gitu tuh. Tapi nanti ada sebuah kekuatan yang digalang di Mesir, yang digalang oleh Sultan Saifuddin Qutuz ya, dengan panglimanya Ruknuddin Baibars. Asalnya dua orang ini nggak rukun. Dua orang ini saling bertengkar, bahkan saling berperang. Saifuddin Qutuz dan Ruknuddin Baibars. Tapi alhamdulillah ketika menghadapi bencana Mongol, dua orang ini bersatu. Menggabungkan kekuatan mereka dan ternyata berhasil gitu. Menghancurkan kekuatan Mongol dalam perang Ain Jalut. Padahal cuma dua faksi dari kaum muslimin yang sebetulnya nggak gede-gede amat. Tapi dengan bersatu umat Islam menang. Ya, umat Islam menang. Ini yang mahal di zaman sekarang. Ini yang mahal di zaman sekarang. Udah mah kitanya emang senang musuhan dengan sesama muslim itu ya. Ditambah lagi ada pihak luar yang memang berusaha untuk memecah belah kita. Gitu. Ya, untuk memecah belah kita. Makanya ya kita perlu sedih gitu. Kalau sekarang ada upaya seolah-olah ingin memecah antara NU dengan FPI misalnya. Ya, FPI dengan NU itu seolah-olah musuhan gitu kan ya. Ya kita patut curiga gitu. Patut curiga seperti itu. Karena ya ketika umat Islam saling bermusuhan, saling berperang, saling bunuh sama muslim, ada yang kepok gitu, ada yang tepuk tangan gitu ya, ada yang tepuk tangan. Nah, semoga kita nggak termasuk orang yang makin memperuncing masalah, memanas-manasi gitu ya. Misalnya kita pro FPI, manas-manasi, jelek-jelekin NU itu, atau yang pro NU jelek-jelekin FPI, jangan sampai gitu ya, jangan sampai seperti itu. Karena dua-duanya itu ya umat gitu, dua-duanya umat Islam. Ya, ketika mereka bisa bersatu, itu yang lebih baik gitu ya. Itu yang lebih baik. Bahkan ketika umat Islam seluruhnya bisa bersatu, itulah yang terbaik seperti itu ya. Nah, jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini akhirnya sampai di Maroko. Di Maroko ini dia ditampung oleh suku dari ibunya. Ibunya itu orang barbar. Orang barbar dari Maroko. Ya, orang barbar. Kalau kita barbar itu asosiasinya dengan Baduy gitu ya. Dengan Baduy. Emang barbar waktu itu Baduy gitu ya. Orang nomaden, hidupnya kasar dan lain-lain. Tapi lama-lama mereka mencapai taraf modern juga, sudah menetap gitu ya. Nah, seperti itu, orang barbar. Nah, tapi gerakan orang Abbasiyah itu terus gitu, mencari-cari di mana keberadaan Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Lengkapnya itu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham ya. Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul bin Umayyah. Itu lengkapnya. Nah, ini terus dicari. Sementara kalau masih ada di Afrika, ini masih bisa dikejar gitu. Maka satu-satunya jalan adalah dengan menyeberangi laut untuk sampai ke Andalusia. Nah, di sini kita berpikir gitu ya, begitu luar biasanya perjuangan Abdurrahman Ad-Dakhil ini untuk menyelamatkan nyawanya. Dia melalui kota demi kota, melalui negeri demi negeri, ya, menyeberangi sungai, menyeberangi laut, kemudian menyeberang. Ini itu masalah juga. Gurun lembang, kan film nama itu kan Kang Dodi yang
kartun mata. Ah, ya. Nah, jadi Abdurrahman Ad-Dahil ini betul-betul melewati jarak yang sangat jauh sekali. Sampai akhirnya beliau di Maroko dan merencanakan untuk masuk ke Andalusia. Tetapi masuk ke Andalusia nggak sekedar masuk, itu buat perencanaan dulu. Ya. Rencananya ini terlihat nanti dalam realisasinya. Abdurrahman Ad-Dahil kemudian mengutus budaknya, namanya Badar. Namanya Badar. Badar diutus untuk masuk ke Andalusia dan mengamati apa yang terjadi di Andalusia. Bagaimana kondisi Andalusia. Nah, Badar pun kemudian masuk ke sana, mempelajari Andalusia, itu ya. Dan ternyata Andalusia waktu itu sedang konfliknya sangat-sangat parah. Ya, konfliknya sangat-sangat parah. Udah mah ada jadi di sana tuh ada beragam masyarakat gitu. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Ya. Kemudian peperangan itu ada antara Islam dengan Kristen. Islamnya ada Arab, ada Barbar, ada yang dari turunan Spanyol asli. Yang turunan Spanyol asli nggak ikut-ikutan konflik. Tapi orang Arab dengan orang Barbar itu perang. Arab dengan Barbar itu perang. Gitu ya. Kemudian antara Arab itu ada Arab Yaman, ada Arab Utara, Arab Adnan. Arab dengan Arab perang. Seperti itu. Wah, jadi Spanyol itu negeri konflik. Ya, negeri konflik waktu itu. Orang itu udah nggak nyaman hidup di Andalusia. Dan ini tinggal nunggu waktu aja ada serangan nanti dari utara. Ada kerajaan Leon waktu itu dan kerajaan Franka. Gitu. Kerajaan orang-orang Prancis. Itu kalau mereka udah melihat kondisi umat Islam seperti itu bisa aja langsung nyerang dan bisa habis itu. Bisa habis. Seperti nanti terjadinya Reconquista itu ya, penaklukan ulang Spanyol itu gara-garanya itu. Cuma nanti pas orang-orang Kristen berhasil menaklukkan ulang Spanyol, karena di Spanyol udah nggak ada lagi orang seperti Abdurrahman Ad-Dahil, udah nggak ada lagi. Kalau pada waktu ini Allah menyelamatkan Andalusia, Spanyol, Portugal itu lewat Abdurrahman Ad-Dahil. Turki itu hampir-hampir yang namanya Turki itu hampir-hampir lepas dari umat Islam itu. Karena begitu nanti dinasti Seljuk itu runtuh, ya, negeri Turki itu pecah menjadi 30 negara. Pecah menjadi 30 emirat. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan negeri Turki melalui Sultan Utsman bin Ertugrul yang kemudian mendirikan dinasti Utsmani. Gitu ya. Tapi dalam perang salib itu terbukti umat Islam nggak berdaya apa-apa ketika perpecahan seperti itu terjadi. Pasukan salib itu masuk ke dunia Islam itu dengan mudahnya sampai bisa merebut Yerusalem. Ini bahayanya perpecahan. Dan ini yang sekarang sedang kita saksikan di negeri kita sendiri. Gitu ya. Makanya sebetulnya saya lebih punya rasa sedih daripada rasa kesel gitu. Ya. Dengan negeri kita itu saya lebih banyak rasa sedihnya daripada rasa keselnya. Jadi, karena kalau lihat jangka panjangnya, kalau terus seperti ini, negeri ini bisa runtuh gitu. Kalau runtuh kemudian ya bagi-bagi gitu ya sama anak negeri, yang satu mungkin berdiri negara Sunda, yang satu berdiri negara Majapahit baru, situ berdiri Sriwijaya, ya mungkin rada leheng gitu. Tapi kalau dimanfaatkan oleh pihak asing masuk ke dalam negeri kita, kemudian menguasai negeri kita, itu yang jadi masalah. Gitu ya. Itu yang jadi masalah seperti itu. Nanti kita lihat ya dalam perjalanan sejarah, sebuah negeri bisa jatuh ke tangan asing itu ketika orang di dalam negeri itu kemudian mengundang orang asing. Ya. Kenapa dulu umat Islam begitu mudah menaklukkan Romawi Timur, menaklukkan yang sekarang Serbia, gitu ya, menaklukkan Bulgaria, menaklukkan Yunani, itu karena orang-orang ortodoksnya sendiri ngundang umat Islam gitu, minta bantuan ke umat Islam, tolonglah bantu kami dengan pasukan Anda, gitu ya, kata Raja Bizantium kepada Sultan Utsmani itu.
tolong bantu kami dengan pasukan Anda untuk memerangi para pemberontak, katanya. Maka umat Islam masuk ke negeri mereka, melihat benteng-benteng mereka, melihat pertahanan mereka, melihat persenjataan mereka, gitu tuh. Dan melihat bagaimana mereka mengepung benteng mereka sendiri, gitu tuh. Bagaimana mereka menaklukkan benteng mereka sendiri. Sehingga ketika pulang ke negeri kaum muslimin kembali, oh gitunya negeri mereka tuh, oh gitunya cara menaklukkannya, oh gitunya kekuatan mereka itu. Sehingga umat Islam mudah gitu untuk menghancurkan mereka, ya. Sampai Bizantium nantinya runtuh, gitu. Sampai Bizantium runtuh. Nah, nanti umat Islam di Spanyol juga sama seperti itu. Ketika umat Islam itu berperang sesama sendiri, gitu ya, ngundang orang-orang Kristen di utara, bantulah saya memerangi saudara saya, katanya gitu. Akhirnya datanglah pasukan dari Leon, datang dari Castilla, datang dari Aragon, datang dari mana, wah itu masuk ke negeri kaum muslimin. Oh gini negaranya kaum muslimin, oh kia bentengnya, oh kia kekuatannya, oh kia cara menaklukkannya sudah dipelajari. Sehingga umat Islam kemudian nanti ditaklukkan. Ngundang asing ke negeri Andalusia waktu itu. Dulu Bizantium yang ngundang kaum muslimin ke Bizantium. Seperti itu ya. Sejarah itu selalu berulang. Sejarah itu selalu berulang. Yang berbeda itu cuma pemerannya saja. Ya. Yang berbeda itu hanya pemerannya saja. Tapi ceritanya itu selalu sama. Ceritanya selalu sama. Ya. Ada negeri-negeri, ada tokoh-tokoh yang selamat dari lubang jarum, tapi ada juga yang tenggelam di tengah kolam. Seperti itu. Ya. Ini Abdurrahman Ad-Dahil kemudian mempelajari wilayah Spanyol melalui budaknya yang bernama Badar. Nah, Badar kemudian balik ke Maroko memberitahukan apa yang terjadi di Spanyol. Maka kemudian Abdurrahman ini memberikan instruksi berikutnya. Nah, sekarang tolong cari pendukung-pendukung Bani Umayyah. Tolong cari pendukung-pendukung Bani Umayyah. Siapa yang siap mendukung saya? Nah, maka dicarilah di saat terus Spanyol itu siapa yang siap mendukung Abdurrahman Ad-Dahil untuk menjadi penguasa di Spanyol. Ternyata banyak sekali orang yang ingin mendukung Abdurrahman Ad-Dahil ini. Karena mereka tahu gitu. Ketika Bani Umayyah berkuasa, walaupun mereka punya banyak kekurangan, tapi ke masyarakat itu baik gitu. Ya korupsi mah korupsi gitu ya. Gitu ya. Kejam mungkin ke musuhnya, iya, tapi ke mayoritas masyarakat itu baik gitu. Bani Umayyah itu. Nah, mereka terkenang dengan semua itu, dan mereka melihat gubernur-gubernur yang sekarang itu tidak kompeten. Nah, cuma kebanyakan ini orang awam gitu. Yang dibutuhkan oleh Abdurrahman Ad-Dahil adalah dukungan dari orang yang punya kekuatan militer. Yang satu adalah kekuatan militer Yaman, yang satu kekuatan militer Qais, Arab Utara, Adnan, yang sukunya Nabi itu, ya, Adnan itu. Nah, yang pertama di lobi itu yang suku Adnan, sang gubernur Abdurrahman Al-Fikri namanya, ya, dengan tangan kanannya yang bernama siapa tuh, Syamil namanya. Didekati oleh Badar itu ya, kemudian diajak untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Abdurrahman Ad-Dahil. Tapi menolak, karena ini penguasa gitu ya, gubernur saat itu. Justru yang terpikir bagaimana caranya membunuh Abdurrahman Ad-Dahil. Nah, kemudian Badar ini menemui kepala suku Yaman, Abu Sobah namanya. Gimana Anda mau nggak mendukung Abdurrahman bin Muawiyah untuk jadi penguasa di Andalusia? Oh siap katanya. Saya siap katanya, seperti itu. Nah, akhirnya kabar gembira ini disampaikan kepada Abdurrahman Ad-Dahil. Anda udah punya pendukung katanya. Baik kaum Mawali, kaum mantan budak Bani Umayyah, jumlahnya sekitar 600 orang, kemudian pasukannya Abu Sobah, dan beberapa faksi di Andalusia. Baik, kalau begitu nanti saya akan menyeberang. Anda duluan. Maka Badar pergi lagi ke Spanyol, sementara Abdurrahman Ad-Dahil menyiapkan kepergiannya dan berlayar sendirian ke negeri Spanyol. Dan akhirnya Abdurrahman Ad-Dahil ini sampai di Spanyol, ya. Sampai di Spanyol disambut oleh Badar sendirian berdua, kemudian mereka menetap di Elvira namanya, ya. Di Elvira, salah satu kota di Spanyol waktu itu.
dan mulai merencanakan perebutan kekuasaan di Spanyol. Setelah berunding, akhirnya disepakati untuk mengirimkan dulu utusan kepada gubernur saat itu agar gubernur itu dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa? Karena kekuasaan yang diperoleh oleh sang gubernur itu memang pemberian dari Bani Umayyah, gitu. Ya, pemberian dari Bani Umayyah. Karena itu sudah sewajarnya dikembalikan lagi kepada Bani Umayyah. Tapi yang namanya kekuasaan itu memang begitu manis, gitu ya, begitu manis, ditolak. Nah, pada prinsipnya, bagi kita umat Islam, tujuan utama kita itu kan ibadah, gitu ya. Sementara kekuasaan itu cuma alat penolong untuk ibadah, gitu. Bukan tujuan. Tapi kemudian, ya kebanyakan manusia itu menjadikan kekuasaan itu sebagai tujuan, gitu. Sampai harus parebut, gitu. Ya, sampai harus parebut kekuasaan, seperti itu. Padahal ya, kalau memang si itu bisa ngurus, gitu ya, ya udahlah, nggak apa-apa, gitu, serahkan aja, gitu, nggak jadi masalah, gitu ya. Mun setah yang jadi RT, nggak selesai etah lah jadi RT, gitu. Kudu riweuh-riweuh, gitu. Gitunya, nggak usah kemudian pakarang-karang seperti itu. Nggak usah seperti itu ya. Karena emang yang namanya kekuasaan itu bukan tujuan, gitu. Kekuasaan itu adalah alat bantu untuk ibadah pada Allah. Alat bantu untuk ibadah pada Allah. Kalau orang lain bisa ngurus dan ternyata bisa bagus, itu udah, gitu, beres, gitu. Gitu ya. Nggak usah perebut segala, gitu. Nah, tapi ketika orang kemudian kena hubud dunia, gitu ya, penyakit cinta dunia, maka yang namanya kekuasaan ini diperebutkan, seperti itu, diperebutkan, ya. Yang kemudian bisa sampai saling bunuh. Dalam Islam itu orang saling bunuh itu bukan karena masalah akidah yang banyak, itu bukan karena masalah fikih, tapi karena masalah politik, karena masalah kekuasaan, saling bunuh itu, ya. Kalau dalam masalah akidah orang cuma saling membid'ahkan, gitu. Satu dua perang karena masalah itu ada, gitu, tapi nggak banyak. Nggak banyak dalam Islam itu perang gara-gara masalah akidah, itu nggak banyak, gitu, ya. Nggak banyak. Perang gara-gara urusan fikih ada, tapi sedikit, gitu. Gara-gara urusan fikih, gara-gara urusan kunut kunut, gitu, ada perang itu, gitu ya. Sampai orang bawa golok gara urusan kunut nggak kunut, ada, gitu ya. Tapi dikit yang seperti itu. Tapi mayoritas dalam Islam perang itu gara-gara urusan kekuasaan, gitu, ya. Gara-gara urusan kekuasaan. Nah, dari sini kita juga jadi berpikir, oh gitu. Jadi nggak heran, gitu ya. Nggak heran sebetulnya, mah. Kalau dalam urusan kekuasaan itu memang saling berebut itu udah dari sononya. Bahkan kan sebelum manusia diciptakan itu Allah udah berfirman pada malaikat, gitu ya, bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, kemudian diinformasikan, gitu, bahwa nanti manusia itu akan saling berperang, gitu. Makanya malaikat bertanya, atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, gitu. Itu pertanyaan malaikat karena Allah menjelaskan, gitu, bahwa nanti manusia itu akan saling berperang. Walaupun nggak eksplisit ditulis di Al-Quran, tapi sebagian ulama menafsirkan ke sana arahnya, gitu. Bahwa Allah itu menjelaskan nanti manusia itu akan perang, gitu. Malaikat kaget, gitu. Atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, gitu, ya. Kalau memang tujuan untuk ibadah, wanah nunusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, gitu. Kami yang suka ibadah pada Anda, mau udah kami yang jadi khalifahnya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi memang begitu. Kalau kita nggak Bandungan, ya, walaupun di Semarang, nah rame, gitu ya. Nggak cuma di Indonesia, di sana di sini rame urusan kekuasaan. Emang seperti itulah tabiat kekuasaan, gitu ya. Diperebutkan, seperti itu. Diperebutkan, saling tumpahkan darah, itu gara-gara kekuasaan, seperti itu. Dan itu ya jelas-jelas nggak Islami, gitu ya. Nggak Islami. Orang Islam ngebunuh orang Islam itu jelas nggak Islami, gitu ya. Jelas itu jelas menyimpang, seperti itu. Jelas menyimpang, tidak ideal, gitu. Tapi ya begitulah hidup. Hidup itu jarang ada yang ideal, ya. Oke, kita sampai di situ dulu. Jadi ini kita sampai di pelariannya, apa, pelariannya Ad-Dakhil, ya, kisah pelarian yang menakjubkan.
Masalah keruntuhan Bani Umayyah nanti akan kita bahas di bab Bani Abbas ya, di bab Abul Abbas As-Saffah gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana pemerintahannya Abdurrahman Ad-Dakhil di Spanyol, bagaimana beliau membangun angkatan perang yang besar, bagaimana beliau membangun benteng-benteng, bagaimana beliau membangun taman-taman, ya, bagaimana beliau membangun akuaduk, ya, akuaduk saluran air. Itu yang jadi foto profil saya di HP gitu ya. Contohnya akuaduk seperti itu, gitu ya. Kemudian juga bagaimana beliau ini membangkitkan ekonomi di Spanyol sehingga tidak ada satu perak tanah pun yang tidak dimanfaatkan. Kemudian bagaimana beliau mendorong masyarakatnya itu untuk menambah nilai dari bahan-bahan mentah itu ya, diolah sehingga bisa laku dijual di pasaran, dan bagaimana beliau kemudian membuka pasar ekspor seluas-luasnya sehingga Spanyol itu menjadi negara yang maju, menjadi tempat tujuan orang-orang untuk tinggal gitu ya, menjadi pusat peradaban dunia waktu itu. Ini cara bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil mengelola negara dan sukses gitu ya. Walaupun di tengah-tengah seluruh pembangunan itu ada 25 pemberontakan. Insya Allah itu akan kita bahas pekan depan ya.